Apa yang sering kalian lihat saat bangun tidur? Spray yang acak-acakan? Mama yang sering mengomel kalau kalian bangun kesiangan? Atau lihat wajah kalian sendiri di cermin yang penuh dengan gambar pulau-pulau di pipi? Tentunya, itu adalah pemandangan yang normal untuk kita saat bangun tidur. Namun, Heidi Jones Asay, gadis kecil berumur 4 tahun, melihat pemandangan yang tak pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Gadis kecil asal Utah, Amerika Serikat ini menemukan mayat ibunya yang berlumuran darah ketika ia bangun tidur. Heidi adalah anak dari Loretta Jones. Ibu dan anak ini adalah orang biasa yang hidup damai dan bahagia di Price, Utah, Amerika Serikat. Loretta Jones sendiri adalah orang tua tunggal bagi Heidi. Meski begitu, ia berusaha keras agar putri kesayangannya tidak kekurangan kasih sayang. Loretta sering membuatkan Heidi baju dan boneka. Dia juga menghabiskan waktu bersama putrinya. Bermain bersama Heidi dan membuat Heidi nyaman adalah prioritas baginya. Di mata Loretta, putrinya adalah segalanya. Dan bagi Heidi, Loretta adalah ibu terbaik baginya. Namun, kebersamaan ibu dan anak ini berakhir terlalu cepat dan menyesakan. Pada malam itu, malam musim panas pada tanggal 30 Juli 1970, menjadi saat terakhir Heidi memberi ciuman selamat tidur untuk ibunya. Karena keesokan harinya, pada tanggal 30 Juli 1970, ia menemukan ibunya berlumuran darah di ruang tamu. Loretta, yang saat itu masih berumur 23 tahun, ditemukan dalam keadaan mengenaskan. Heidi yang masih berumur 4 tahun itu segera mencari bantuan pada tetangganya, dan tetangganya pun langsung menelepon polisi. Selain itu, pihak kepolisian segera menghubungi keluarga Loretta. Ayah Loretta sangat marah dan shock, dan ibu Loretta pun langsung mencari keberadaan Heidi, yang saat itu sedang di rumah tetangganya karena ketakutan. Hal ini membuat Heidi khawatir jika ia akan menjadi target pembunuhan selanjutnya. Heidi sendiri kemudian diasuh oleh kakek neneknya. Jenazah Loretta dimakamkan beberapa hari setelahnya. Di hari pemakaman Loretta, Heidi masih tak percaya jika yang terbaring dalam peti mati dan mengenakan gaun biru adalah ibunya. Dia seperti Sleeping Beauty bagiku. She had on a blue dress. It had a super high collar, so that you couldn't see where her neck had been slit. But I remember looking at her in the coffin, and she looked just like Sleeping Beauty to me. Pihak kepolisian melanjutkan penyelidikan mereka. Dari pemeriksaan jenazah Loretta yang mereka lakukan, ditemukan fakta bahwa Loretta ditusuk sebanyak 17 kali dan mengalami pelecehan seksual berkali-kali. Namun, tak ada tanda-tanda bahwa rumah ibu dan anak itu dimasuki secara paksa, yang membuat semua orang yang berkesimpulan bahwa Loretta mengenal siapa yang membunuhnya. Selain itu, tak ada tanda-tanda jika Loretta melakukan perlawanan. Tidak ditemukan luka yang menunjukkan bahwa Loretta berusaha mempertahankan diri. Bahkan, kata Heidi yang saat itu ditanyai oleh polisi, mengatakan bahwa ia tidak mendengar suara teriakan ibunya pada malam terjadinya pembunuhan, yang diduga sebagai cara untuk melindungi Heidi dari si pembunuh. Seorang pemeriksa medis mengonfirmasikan jika Loretta dibunuh dengan pisau kecil. Selain itu, ditemukan cairan sperma dalam tubuhnya. Namun sayangnya, tes DNA di tahun 1970-an belum secanggih sekarang, sehingga sulit untuk memastikan siapa pemilik cairan sperma tersebut. Bukti-bukti di TKP masih belum kuat untuk mengungkap siapa pembunuh Loretta Jones. Namun begitu, ada satu petunjuk lain di TKP yang mencuri perhatian. Di hari yang sama dengan pembunuhan Loretta, ada seorang pria yang mencoba menculik anak perempuan usia 10 tahun bernama Lori Kulau Adas. Lori saat itu sedang bermain sepeda di luar. Kemudian ada seorang pria aneh menangkapnya dan mencoba membawanya. Tetapi dia berhasil berteriak cukup keras dan membuat orang aneh itu lari ketakutan. Kejadian itu membuat para penyidik bertanya-tanya, bukannya kebetulan yang terlalu aneh jika ada dua penjahat yang menyerang wanita di lingkungan yang sepi dan di hari yang sama pula. Di lain sisi, Heidi mulai berani berbicara lebih banyak terkait malam pembunuhan itu. Ia berkata pada neneknya
jika ia mendengar suara pria di rumahnya yang berkata akan membunuh Loretta. Yang dia pikir itu adalah teman dari ibunya yang bernama Tom. Mendengar penuturan cucunya, sang nenek pun segera melaporkan hal itu terhadap polisi. Kepolisian segera menyelidiki siapa Tom. Yang dimaksud Heidi dengan menelusuri buku harian Loretta. Dari ini, mereka menemukan satu nama Tom Egley yang diketahui sebagai pria yang dikencani Loretta selama sekitar 2 bulan. Heidi juga mengatakan jika malam itu sebelum ibunya dibunuh, ibunya berkata, My mom came to my bedroom and she told me, "Don't come out." Namun, saat diperiksa, Tom mengatakan jika di hari terjadinya pembunuhan Loretta, ia sedang di kota, sedang minum, makan hamburger, dan pergi belanja. Di saat yang sama, seorang pemilik bar mengatakan jika di malam itu ia melihat banyak bintik merah di baju Tom. Lori juga mengonfirmasikan jika Tom adalah pria yang mencoba menculiknya pada hari itu. Penyidik akhirnya melakukan penggeledahan di rumah Tom. Sayangnya, tak ditemukan bukti kuat yang menghubungkannya dengan kematian Loretta. Hal itu membuatnya hanya didakwa atas kasus percobaan penculikan dan hanya dihukum 90 hari di penjara. Seperti dikutip dari medium.com, kasusnya terkait pembunuhan Loretta dibatalkan pada 5 November 1970 oleh Hakim Tom Pletis. Dan setelahnya, misteri siapa pembunuh Loretta pun belum terpecahkan dan tidak dilanjutkan lagi. 39 tahun berlalu sejak kasus pembunuhan Loretta dan kasus pembunuhannya belum menunjukkan titik terang. Tetapi, Heidi tak menyerah. Ia tetap memperjuangkan keadilan untuk ibunya. Pada tahun 2009, Heidi menghubungi teman SMA-nya yang bekerja di Carbon County Sheriff untuk meminta bantuan. Heidi menceritakan kembali kasus pembunuhan ibunya yang belum terpecahkan. Dan David pun tertarik membantunya meski ia tahu kasus ini akan butuh kerja ekstra. Minimnya data yang mereka punya membuat usaha Heidi pun seperti menemui jalan buntu. Namun, ucapan David membuat dia mengingat hal penting yang berkaitan dengan pembunuh ibunya. David berkata, "Sayang sekali kita tidak memiliki foto TKP yang lama." Kata-kata foto membuat Heidi teringat akan sebuah kotak barang-barang yang disimpan neneknya selama bertahun-tahun yang lalu. Kotak itu ternyata berisi segala sesuatu yang berhubungan dengan pembunuhan Loretta. Dan yang paling menarik dari semua barang-barang yang ada di dalam kotak adalah sebuah foto Heidi yang berdiri di dekat garis besar tubuh ibunya. Saat melihat foto itu, David berpikir kenapa orang-orang mengambil foto itu di saat ibunya meninggal dengan cara mengenaskan. Namun, foto itu menjadi satu-satunya foto di TKP yang mereka punya saat itu. Untuk memecahkan kasus ini, David akhirnya hanya mengandalkan ingatan Heidi. Liputan masa lalu dan foto aneh yang diambil dari TKP itu, David memulainya dengan melacak saksi-saksi yang disebutkan dalam surat kabar saat itu, surat kabar tahun 1970. Berdasarkan surat kabar yang ia baca, ia diarahkan untuk berbicara dengan pacar Tom saat itu. Pacar Tom mengungkapkan beberapa informasi yang mengejutkan. Pada malam pembunuhan Loretta, Tom pulang sangat larut malam, langsung mandi dengan semua baju yang ia kenakan. Keesokan harinya, Tom pergi ke tempat laundry dan ketika ia kembali, dia mengaku kehilangan beberapa baju. David kemudian mencari tahu keberadaan Tom, yang diketahui tinggal di Rocky Ford, Colorado. Hal yang membuat David merasakan aneh dengan Tom adalah Tom bisa mengingat apa yang ia makan dan lakukan malam itu, tapi ia tak mengingat nama mantan pacarnya yang tak lain adalah Loretta. David meyakini jika Tom adalah pembunuh Loretta Jones, tapi dia belum mendapatkan bukti kuat untuk menangkapnya. Lalu, pada Juli 2016, David bertanya pada Heidi, apakah dia dan timnya boleh menggali kuburan ibunya untuk mengecek kembali apakah ada bukti yang terlewat. Heidi mengatakan, "Beri aku skop, aku akan membantu menggali, karena jika itu yang diperlukan, aku akan melakukannya. Saya akan melakukan apapun yang harus saya lakukan." Saat itu, para penyidik hanya berharap jika jenazah Loretta masih cukup baik meski sudah lebih dari 40 tahun.
sehingga mereka bisa mengusap bagian bawah kukunya untuk bukti forensik. Willie Hendrick, seorang detektif dari kantor Sheriff Carbon County, juga mengatakan jika hanya ada 1% kemungkinan menemukan bukti fisik, itu akan sepadan dengan usaha mereka. Sayangnya, tubuh Loretta dan peti matinya mengalami kerusakan ekstrim. Meski begitu, mereka berharap jika penggalian itu akan membuat Tom merasa terganggu. Mereka dengan sengaja mempublikasikan penggalian itu dan secara samar-samar mengklaim bahwa mereka senang dengan hasilnya. Kabar penggalian ini membuat seorang wanita bernama Linda menghubungi David. She says, "Hey, I got some info for you that you might just find interesting. Did you ever know that Loretta wrote the killer's name in blood?" Bagaimana Linda tahu? Linda mengatakan jika saat itu ia pernah tinggal bersama nenek Heidi. Saat ia masih menjadi mahasiswa, Linda mengaku jika ia melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang ada di TKP. Merasa mendapatkan petunjuk besar, David dan timnya segera memeriksa ulang satu-satunya foto TKP yang mereka punya. David berkata ia bisa melihat huruf T dan O yang ditulis dengan darah. Semuanya jelas mengarah ke Tom Egley, dan David semakin yakin jika pelakunya memang Tom. Selain petunjuk di foto, harapan Heidi dan David untuk mengganggu mental Tom dengan melakukan penggalian ternyata berhasil. Hal itu terlihat dari Tom yang mulai bertanya pada orang lain soal berapa lama DNA bisa bertahan di tubuh orang mati. Salah satu orang yang ia tanyai yakni Lisa Carter memberitahu pihak berwenang soal kekhawatiran Tom itu. Dari sini muncul ide untuk melakukan penyadapan. Karena hubungan baik suami Lisa dengan penegak hukum, Lisa setuju ikut berperan dalam misi penyadapan. Selama berhari-hari, Lisa menghabiskan waktunya untuk mendapatkan kepercayaan Tom dengan meyakinkan Tom bahwa ada bukti DNA, padahal sebenarnya tidak ada. Teknik Lisa secara tak terduga ternyata berhasil. Tom mengaku bahwa ia yang sudah menusuk Loretta sampai mati. Tom juga mengonfirmasikan bahwa ia dan Loretta melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka. Tom kemudian bertengkar dan dia membedak Loretta. Tom menceritakan itu semua dengan santai seperti sedang bicara soal cuaca. Setelah pengakuan itu, Lisa meyakinkan Tom untuk menyerahkan diri kepada polisi, dan Tom pun melakukannya. Selama 46 tahun setelah ia membunuh Loretta, akhirnya Tom resmi ditangkap pada Agustus 2016 dan dinyatakan bersalah pada Oktober 2016. Ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan Tom mengambil kesepakatan pembelaan dan mengaku atas pembunuhan Loretta Jones. Dengan tuduhan pemerkosaan dibatalkan. Jika Tom memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat, saya akan menghadiri sidang pembebasan bersyarat untuk memastikan dia tidak pernah berjalan sebagai orang bebas lagi, kata Heidi pada sidang tersebut. The Seret News melaporkan pada saat itu.